Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di hari ini dengan sehat walafiat. Untuk materi kita hari ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Yang nggak masuk siapa? Ada yang nggak masuk? Oh ya, masuk semua ya. Yaudah, berarti ini Ibu centang semua ya. Baik anak-anak, untuk materi kita kali ini kita akan membahas yaitu tadi tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Strategi. Menurut kalian itu strategi itu apa? Ada yang tahu? Iya, kamu Mbak Cinta apa? Iya benar, strategi itu kayak metode, benar. Terus ada lagi? Ya, Mas Raufal apa? Benar, suatu cara untuk menghadapi musuh, benar. Ya, lebih tepatnya itu strategi itu adalah suatu cara atau metode yang digunakan kita untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kita itu kalau ingin mendapatkan sesuatu, nah itu kita menyusun berbagai strategi. Nanti kalau enggak ketemu ini, yang ini. Terus kalau enggak yang satunya gagal, pakai satunya lagi, seperti itu anak-anak. Oke, yang akan Ibu bahas kali ini adalah yang pertama, yaitu tentang dakwah rahasia. Siapa yang tahu dakwah rahasia atau dakwah siriyah? Ayo, masa nggak ada yang tahu? Yuk, apa? Kenapa kok Nabi itu memakai yang pertama itu dakwah secara rahasia? Kenapa kok enggak yang biasa-biasa aja, langsung aja dakwah menyebarkan Islam seperti itu? Kenapa? Jadi Rasulullah itu memulai dengan dakwah rahasia. Itu Rasulullah itu memulai dakwah dengan orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Nah, dakwah Rasulullah itu dimulai selama itu 3 tahun, 3 tahunan. Rasul itu memulai dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi atau siriyah. Nah, siapa aja yang orang yang pertama diajak oleh Rasulullah? Ada yang tahu? Ya benar, Khadijah. Yang kedua? Zaid, benar. Zaid bin siapa? Ya, Zaid bin Harisah. Terus? Ya, Ali bin Abi Thalib. Terus? Abu Bakar As-Siddiq. Terus ada beberapa sahabat Nabi yang dia itu juga ikut masuk Islam pas dakwah secara rahasia. Siapa? Utsman bin Affan, benar. Oke. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan diskusi. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, yaitu membahas tentang 4 strategi Nabi pada saat beliau dakwah di Mekah. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan kelompok, mencatat poin-poin yang ada pada dakwah Nabi tersebut. Lalu kalian menyampaikan poin-poin tersebut kepada teman-teman kalian supaya kita sama-sama tahu, kita sama-sama paham apa saja sih dakwah apa saja sih strategi Nabi pada saat dakwah di Mekah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Baik. Untuk yang kelompok yang pertama yaitu absen 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10, kemudian 11 sampai 15, kemudian
16 sampai 20. Nah, nanti kalian membahas tentang bawahnya yang ibu tadi, yaitu dakwah secara terang-terangan, perjanjian akobah, seperti itu. Nanti kalian mencatat poin-poinnya saja, terus disampaikan kepada teman-teman. Waktunya 10 menit, ibu tinggal ke kantor, kalian udah harus selesai. Siap? Baik, siap. Terima kasih. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, waktunya sudah 10 menit. Kira-kira kelompok 2, kelompok 1 udah siap? Yang materinya dakwah secara terang-terangan. Sudah? Mari disampaikan, Mbak. Di tempat aja. Ya, yang selanjutnya yaitu kelompok 2. Ya, langsung di tempat aja. Kemudian kelompok 3. Ya, kemudian kelompok 4. Baik, terima kasih. Jawaban kalian cukup menarik. Baik, Ibu akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kalian diskusikan. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pertama itu tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Kenapa Nabi itu melakukan dakwah secara terang-terangan? Ada yang tahu? Iya, karena Nabi mulai percaya. Karena di dakwah rahasia Nabi mendapatkan pengikut untuk masuk ke Islam. Jadi Nabi itu mengira Nabi memulai dakwah secara rahasia itu ada pengikutnya. Nah, mungkin dengan dakwah secara terang-terangan ini akan mendapatkan banyak pengikut untuk masuk ke Islam. Namun kaum Quraisy sangat mempermasalahkan dakwah Nabi ini, yaitu kaum kafir Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan, seperti halnya menyembah berhala. Mereka mengakui sosok Nabi ini adalah sosok yang jujur. Mereka berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya Abu Thalib. Mereka mengharapkan Abu Thalib bisa merayu Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Tapi Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dan dengan tangan hampa sehingga Nabi bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Semenjak penolakan orang kafir itu, mereka berusaha menghentikan dakwah Nabi ini dengan berbagai cara, antara lain dengan menjelek-jelekan ajaran Islam, membangkitkan keraguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyangsingkan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan dakwah secara terang-terangan ini, Nabi tidak mendapat respon apapun dari umat yang mau diajak masuk ke Islam, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu hijrah ke Habsyi atau Habasyah.
Nabi mulai memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah adalah seorang raja yang adil. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah, dan hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Kaum kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah ke Habasyah, mereka takut Islam menyebar ke luar Makkah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Makkah. Akhirnya kaum kafir Quraisy mengirim 2 orang yang cerdas. Mereka ingin merusak hubungan baik antara An-Najasyi dan orang-orang yang hijrah. Jadi hijrah ke Habasyah ini juga ada rintangannya karena kaum kafir Quraisy mengganggu Nabi dalam dakwahnya. Kemudian yaitu hijrah ke Thaif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu Siti Khadijah istrinya dan pamannya yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW pergi ke Thaif untuk meminta bantuan serta meminta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinayah yang bergelar sebagai Abu Jalalain dan Mas'ud yang bergelar Abu Hulhal serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan pengusaha di Thaif yang berasal dari keturunan Saqif. Nabi berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Thaif, akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan. Kenapa? Ya, karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak bantuan Nabi, mereka menghindari Nabi. Nah, jadi hijrah ke Thaif ini juga tidak membuahkan hasil apapun. Kemudian yang selanjutnya yaitu Perjanjian Aqabah. Pada tahun 12 kenabian bertepatan dengan 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Namun Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Dari situ ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak, Ibu akan memberikan tugas kalian yaitu tentang strategi dakwah ke Madinah. Kalian membaca dulu, terus mencatat poin-poinnya apa, terus besok minggu depan kita bahas. Mungkin itu saja dalam pertemuan kita kali ini. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan membahas strategi dakwah di Madinah. Cukup sekian dari Ibu. Bila Ibu ada salah kata, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.